Pendidikan merupakan awal terbentuknya sumber daya manusia yang mumpuni dalam sebuah bidang. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung pembangunan SDM unggulan. Ini merupakan salah satu program prioritas Presiden Joko Widodo melalui pembangunan infrastruktur pendidikan. Pusat Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga dan Pasar atau Pusat PSPPOP serta Direktorat Jenderal Cipta Karya telah menyelesaikan pembangunan gedung Rektorat Universitas Islam Negeri UIN Mataram. Pembangunan fasilitas kampus merupakan bagian dari instruksi Presiden Joko Widodo kepada Kementerian PUPR untuk mempercepat pembangunan dan rehabilitasi terhadap 10.000 sekolah, madrasah, dan universitas. Dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2019 tentang pembangunan, rehabilitasi atau renovasi pasar rakyat, prasarana perguruan tinggi, dan satuan pendidikan dasar dan menengah. Pembangunan gedung Rektorat UIN sempat mangkrak karena bermasalah dengan kasus hukum dan lama tidak tertangani. Akhirnya, pembangunan gedung dilanjutkan lewat usulan yang disampaikan melalui Surat Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia tanggal 23 November 2018 silam. UIN Mataram ini merupakan salah satu bangunan yang dibangun oleh Kementerian Agama sejak tahun 2005, kemudian mengalami mangkrak sampai tahun 2011 dan dilanjutkan kembali dan kemudian mengalami sedikit permasalahan, dan pada tahun 2018 kemarin sesuai dengan amanat Perpres 43 tahun 2019 diserahkan kepada PUPR untuk dilanjutkan. Dibangunnya UIN Mataram memang dirasa sangat penting manfaatnya bagi masyarakat Mataram untuk mengenyam pendidikan. Saya berterima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi di dalam upaya atau usaha melanjutkan pembangunan gedung Rektorat UIN Mataram yang seperti kita ketahui cukup lama mangkrak, dan ini saya kira satu upaya yang sangat bagus, dan bagaimanapun juga ini merupakan tanggung jawab kita bersama untuk membangun kembali, karena di satu sisi kebutuhan masyarakat terhadap lembaga ini semakin hari semakin banyak. UIN Mataram berjarak 5,5 km dari Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pembangunan dikerjakan selama 284 hari kalender dengan dana sebesar 37,1 miliar rupiah, berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara APBN tahun 2019. Adapun lingkup pekerjaan pembangunan gedung Rektor UIN Mataram ini meliputi pekerjaan struktur, arsitektur, mekanikal dan elektrikal, pembangunan penunjang, serta pekerjaan sarana dan prasarana luar. Luas bangunan sebesar 7.004 meter persegi dan landscape 4.332 meter persegi. Pembangunan ini mengalami penyesuaian desain karena kondisi struktur awal yang tidak sesuai. Di samping itu, mempertimbangkan Nusa Tenggara Barat sebagai daerah rawan gempa. Dalam pekerjaan gedung, para pekerja konstruksi tetap melaksanakan protokol kesehatan guna pencegahan COVID-19, seperti menjaga jarak, penggunaan masker, pengecekan suhu, penyemprotan disinfektan, penyediaan ruang isolasi, penyediaan hand sanitizer, dan fasilitas cuci tangan. Kini gedung Rektorat UIN Mataram sudah berdiri kokoh. Diharapkan dapat menunjang kegiatan belajar mengajar yang kembali aktif dalam format tatanan kehidupan baru new normal.
kami, pembangunan selanjutnya gedung-gedung pemerintah, khususnya gedung negara, dapat dilaksanakan sesuai dengan tertib penyelenggaraan bangunan gedung, sesuai dengan Permen nomor 22 tahun 2018. Ini untuk menghindari investasi yang sia-sia di dalam pembangunan gedung dan infrastruktur pada umumnya. Tumbuh dan bergerak cepat membangun negeri, Kementerian PUPR menjadi rumah bagi insan PUPR di seluruh negeri. Tempat berbaur berbagai macam kompetensi yang menjadi saksi pembangunan infrastruktur, pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Indonesia. Dari ranah di mana budaya kerja terpelihara subur, Kementerian PUPR melahirkan insan-insan cendekia berkarakter luhur. Berangkat dari sebuah inovasi dan pemikiran bagi masa depan, BPSDM PUPR berkomitmen untuk mengantarkan seluruh insan PUPR menjadi generasi mendatang yang profesional dan terdepan. Sejalan dengan kemajuan teknologi industri 4.0, BPSDM PUPR tidak hentinya berinovasi, mengedepankan kreativitas dengan terus berkreasi, menghasilkan dua pemikiran pembelajaran untuk kemajuan Indonesia. BPSDM Kementerian PUPR memperkenalkan sistem manajemen pengetahuan atau SIMANTU yang telah mendukung industri 4.0 seperti Internet of Things atau IoT, System Integration, Cloud Computing, Big Data, Artificial Intelligence atau AI, dan Cyber Security. Dengan sistem manajemen pengetahuan atau SIMANTU, segala ilmu pengetahuan yang telah terbentuk karena pendidikan formal maupun pengalaman di lapangan dapat dituangkan dan dibagikan untuk seluruh insan PUPR di seluruh negeri. Tidak hanya sekedar untuk mentransfer ilmu, namun juga sebagai pegangan mencari penyelesaian permasalahan dalam pekerjaan sehari-hari. Sistem manajemen pengetahuan ini akan menjadi titik temu pencari ilmu bagi insan PUPR dari berbagai penjuru Indonesia bahkan dunia, membuat kita selalu berdampingan membuka cakrawala dalam bertukar wawasan dan pengalaman. Membuka mata dan melihat dunia, memegang erat nilai-nilai luhur menjadi kunci membuka jalan menuju masa depan insan PUPR yang gemilang. SIMANTU menjadikan kebermanfaatan ilmu di masa depan sebagai tujuan yang diwujudkan melalui tanggung jawab sosial generasi pendahulu kepada generasi penerus PUPR sebagai wujud pengabdian tanpa batas kepada Ibu Pertiwi. BPSDM profesional dan terdepan. Kota Tarakan adalah sebuah kota yang terletak di sebelah utara Kalimantan. Kota ini sangat dekat dengan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, sehingga tak heran apabila banyak produk-produk industri dari Malaysia yang masuk atau dijual di Tarakan. Kota Tarakan merupakan kota terkaya ke-17 di Indonesia. Kota ini memiliki ladang minyak serta tambang.
Memiliki potensi sumber daya alam yang besar, harus pula diikuti dengan ketersediaannya sumber daya manusia yang berkualitas, agar dapat mengolah dan mengembangkan potensi yang dimiliki daerahnya. Untuk menumbuhkan insan bangsa yang berdaya guna, Kementerian PUPR melakukan pembangunan lanjutan konstruksi dalam pengerjaan perguruan tinggi nasional dan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Hal itu sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2019. Salah satunya adalah pembangunan lanjutan konstruksi dalam pengerjaan KDP 3 Gedung Universitas Borneo Tarakan yang berlokasi di Jalan Amal Lama, Kota Tarakan. Pembangunan KDP meliputi gedung Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan serta gedung Laboratorium Teknik. Sebelumnya, gedung ini mangkrak sekitar kurang lebih 5 tahun. Setelah melalui proses audit dan administrasi lainnya, akhirnya pembangunan dilanjutkan. Pada 26 Juli 2019 hingga 27 Desember 2019 dengan total anggaran sebesar 36,2 miliar rupiah. Pembangunan gedung Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan anggaran sebesar 27,4 miliar rupiah meliputi perbaikan plesteran, lantai, plafon. Selain itu, pekerjaan mekanikal elektrikal, pengecatan, sanitasi, pembangunan rumah, genset, dan landscape. Gedung berlantai 5 ini kini bisa difungsionalkan. Diselesaikannya juga KDP Gedung Laboratorium Teknik, meliputi perbaikan dan pengecatan gedung, pembangunan rumah pompa, pembangunan rumah genset, dan landscape dengan anggaran 8,8 miliar rupiah. Saya melaporkan dengan telah selesainya pekerjaan aktif yang dilaksanakan atau pelaksana dan MK yang telah selesai 100% ini. Kami mengharapkan agar kedepannya dapat dijaga dan digunakan oleh pihak Borneo. Dan perlu kami pastikan bahwa di mana pembangunan ini belum ada muka air, dan itu kami sarankan kepada pihak Borneo agar dapat mengusulkan untuk mengadakan pengadaan sarana seperti mengadainya sehingga dapat dimanfaatkan. Sebagaimana slogan Jokowi, SDM unggul bisa maju. Gedung kampus UBT yang telah direhabilitasi dan direnovasi akhirnya diresmikan pada Februari 2020 lalu. Dalam peresmian tersebut dilakukan pula serah terima perawatan dan pengelolaan gedung dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Utara kepada Rektor UBT, Andri Paton, untuk dikelola dan dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar. Kita ketahui 6 bulan yang lalu lokasi ini benar-benar belum seperti saat ini, dan pada hari ini kita saksikan gedung selesai dibangun dengan hasil yang sangat luar biasa saya kira, dan tentu ke depan kita berharap gedung ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya sesuai dengan peruntukannya. Dan atas nama Rektor dan juga Sekademika Universitas Tarakan, kami mengucapkan terima kasih kepada terutama Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Utara, kemudian Satker PPW, PPK, serta pihak kontraktor konsultan yang berkontribusi dalam pembangunan ini sehingga kita dapatkan bangunan yang benar-benar saya kira sudah sesuai dengan harapan kita bersama seperti yang kita sampaikan.
Pembangunan gedung lanjutan Fakultas Ilmu Kesehatan UBT juga akan dilakukan di tahun 2020 ini dengan anggaran 20 miliar rupiah. Proyek ini ditargetkan selesai di bulan Oktober 2020. Pembangunan sarana pendidikan yang bermutu dilakukan guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah dibangun, diharapkan generasi mendatang bisa lebih pintar dari generasi sebelumnya karena fasilitas kampusnya telah lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera. Selamat datang di Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan, Pusjatan. Kampus utama Pusjatan terletak di Jalan Abdul Haris Nasution nomor 264 Bandung. Secara organisasi, Pusjatan merupakan salah satu dari 4 puslitbang yang berada di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Di kampus ini, Pusjatan didukung oleh 4 bidang dan bagian, yaitu bidang program dan evaluasi, bidang sumber daya kelitbangan, bidang standarisasi dan kerjasama, serta bagian keuangan dan umum. Pusjatan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang jalan dan jembatan yang tepat guna untuk meningkatkan pelayanan iptek dan memecahkan permasalahan di bidang jalan dan jembatan. Di lokasi yang sama, Pusjatan didukung oleh 4 balai litbang. Balai Litbang Perkerasan Jalan ditujukan untuk dapat mempersiapkan teknologi perkerasan jalan yang lebih efisien dan berdaya tahan tinggi. Dalam kegiatannya mengupayakan aplikasinya dengan memaksimalkan material lokal, sehingga memungkinkan teknologi perkerasan tersebut dapat dibangun dan mudah diaplikasikan di seluruh Indonesia. Balai Penelitian dan Pengembangan Struktur Jembatan bertugas mengembangkan teknologi jembatan dan struktur sehingga memungkinkan konektivitas antar wilayah, antar pulau yang lebih efisien dan dapat mendorong daya saing. Salah satu tujuan Balai Penelitian dan Pengembangan Struktur Jembatan adalah menerapkan nasionalisasi teknologi dan material sehingga dapat terciptanya produksi jembatan di Indonesia dengan durabilitas yang tinggi. Balai Penelitian dan Pengembangan Geoteknik Jalan bertugas untuk mendukung persiapan teknologi jalan terkait dengan teknologi penanganan tanah dan pondasi, penanganan tanah bermasalah, dan manajemen bencana, sehingga dalam aplikasinya dapat mengupayakan solusi teknologi penanganan tanah, pondasi, dan lereng yang cost efektif. Balai Penelitian dan Pengembangan Sistem dan Teknik Lalu Lintas bertugas untuk mempersiapkan serta mendukung pengembangan teknologi jalan dan jembatan terkait dengan pengembangan metode teknologinya serta standar-standar yang digunakan untuk mengumpulkan data lalu lintas baik pada saat perencanaan konstruksi maupun saat operasional jalan dan jembatan. Untuk pelayanan uji laboratorium meliputi uji laboratorium sistem dan teknik lalu lintas, laboratorium struktur jembatan, laboratorium perkerasan jalan,
dan Laboratorium Geoteknik Jalan. Pusjatan siap menjadi mitra dalam pengembangan dan pembangunan infrastruktur, khususnya di bidang jalan dan jembatan. Pernah kepikiran nggak kenapa negara-negara barat lebih maju? Mungkin ada kaitannya dengan SDM mereka, dengan pola pikir dan budayanya. Dalam budaya barat, ada istilah moving out, di mana generasi muda yang sudah menyelesaikan studinya dan bisa hidup mandiri adalah hal yang keren. Tapi budaya ini jelas nggak lazim di negara kita. Kenapa? Karena untuk tinggal sendiri berarti butuh beli atau sewa rumah. Sedangkan bagi generasi muda yang baru saja mulai berkarir, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Nah, pemerintah sebenarnya udah punya solusi buat para millennials yang kepengen belajar mandiri, yaitu Rusun PUPR. Karena di Rusun PUPR, para millennials bisa sewa tempat tinggal yang nyaman dan aman dengan sangat murah. Seberapa murah? Ya, yang pasti nggak lebih mahal dari beli sneakers terbaru, nongkrong di kafe, atau beli kuota biar tetap update. Dengan tinggal sendiri, secara tidak langsung, pribadi dan pola pikir generasi muda akan terbentuk menjadi lebih baik. Dan itu keren. Anti-Nebeng Club. Sejak tahun 2019, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendapat tugas tambahan untuk melakukan rehabilitasi dan renovasi sekolah, serta pembangunan lanjutan untuk 41 perguruan tinggi dan PTN dan 9 perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN) yang mangkrak. Pembangunannya ditargetkan selesai pada tahun 2020. Untuk penanganan fasilitas pendidikan tersebut dianggarkan biaya sebesar 6,5 triliun rupiah. Sebelum melakukan renovasi dan rehabilitasi, tentu diawali dengan audit teknik kelayakan bangunan. Setelah itu mengkaji teknik struktur bangunan. Baru kemudian merencanakan teknik atau review terhadap perencanaan sebelumnya. Kriteria pembangunan PTN atau PTKIN adalah tanah milik perguruan tinggi atau lembaga dan kementerian terkait. Pembangunan tidak dalam sengketa atau masalah hukum. Diprioritaskan bangunan yang kondisinya tidak rampung lebih dari 50%, memiliki AMDAL dan IMB yang telah dilakukan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta audit kelayakan bangunan. Perguruan tinggi yang dibangun oleh Kementerian PUPR diantaranya adalah Politeknik Negeri Padang dan Institut Seni Indonesia yang sempat terhenti pada 2016 lalu. Alhamdulillah hari ini 1 dari 40 amanat atau janji Bapak Presiden sesuai dengan amanat Perpres 43 tahun 2019 di Politeknik Negeri Padang ini bisa kami selesaikan. Kami berharap fasilitas dari Politeknik Negeri Padang ini dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kegiatan belajar mengajar, dan ini adalah wujud konkret dukungan nyata untuk SDM unggul Indonesia maju. Pembangunan sarana dan prasarana perguruan tinggi meliputi gedung laboratorium dan bengkel elektro politeknik, serta gedung studio TV dan film. Gedung laboratorium dan bengkel elektro politeknik berlantai 3 dan memiliki luas 1.512 meter persegi ini menelan anggaran sebesar 7,3 miliar rupiah. Selain menyelesaikan konstruksi gedung yang sudah lama mangkrak,
Kementerian PUPR juga menambahkan fasilitas penunjang seperti tram untuk difabel, CCTV, AC, dan ruang kelas belajar. Pembangunan gedung ini diselesaikan dalam waktu 4,5 bulan. Gedung ini telah diserah kelelakan kepada Politeknik Negeri Padang pada 18 Februari 2020 agar segera dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar melalui skema tatanan normal baru atau new normal. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan pekerjaan renovasi gedung mangkrak, gedung laboratorium dan bengkel elektronik Politeknik Negeri Padang. Secara teknis, bangunan ini Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat itu melanjutkan gedung mangkrak dari yang semula 1 lantai menjadi sekarang cuma 4 lantai. Nah, seluas 1.512 meter persegi dengan nilai kontrak 7,8 miliar rupiah. Alhamdulillah kita juga menambahkan beberapa fasilitas yang sudah ada sesuai dengan perencanaan. Kita tambahkan ada rem untuk penyandang disabilitas, kita tambahkan fasilitas seperti CCTV, ruang belajar, AC, dan lain sebagainya. Besar harapan kami dengan hasil pekerjaan ini itu bisa menunjang kegiatan proses belajar mengajar yang ada di gedung Politeknik Negeri Padang. Pembangunan gedung, laboratorium, dan bengkel elektro Politeknik Negeri Padang merupakan satu dari 4 perguruan tinggi di Sumatera Barat yang direhabilitasi dan direkonstruksi oleh Kementerian PUPR. Keberadaannya dirasa begitu besar manfaatnya bagi para mahasiswa. Pertama, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kementerian PUPR yang mana sudah membantu kami untuk memberikan gedung, yaitu gedung baru di belakang, yang mana itu sangat mendukung dan membantu kami dalam proses belajar mengajar. Yang mana dulunya saya masuk dari tahun 2016 mungkin agak susah untuk belajarnya, maksudnya tempatnya, ruangannya tidak cukup untuk jumlah mahasiswa yang ada di dalam, sehingga mungkin kami membutuhkan waktu yang panjang untuk bisa belajar. Tapi dengan adanya gedungnya di belakang, mungkin untuk kedepannya kami lebih enjoy, lebih relax lagi, mungkin dapat ruang yang luas untuk bisa lebih belajar dan untuk kelancaran proses belajar mengajar. Selain Politeknik Negeri Padang, Institut Seni Indonesia Padang juga dilakukan renovasi. Untuk gedung studio TV dan film berjumlah 4 lantai, menghabiskan anggaran sebesar 7,9 miliar rupiah. Pekerjaan yang telah dilaksanakan adalah pembangunan gedung bioskop, ruang studio televisi, food court, dan landscape. Kini para mahasiswa ISI Padang patut bergembira karena gedung televisi dan film telah selesai pembangunannya. Ruang bioskop sudah dapat difungsikan dengan baik dan telah sesuai dengan standar. Begitu pula dengan ruang studio TV serta food court yang terletak di rooftop pun sudah siap untuk digunakan.